Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raftel Sport akan mengulas 3 faktor utama yang menyebabkan hasil buruk ini, salah satunya kegagalan penalti Kevin Dix yang menjadi momen krusial dalam pertandingan. Laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, sore WIB ini menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Meski memiliki beberapa peluang emas untuk mencetak gol, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol melalui Ula Romeni di menit ke-78. Hasil ini berdampak langsung pada posisi timnas Indonesia di klasemen grup C babak ketiga. Dengan kekalahan ini, harapan Garuda untuk melangkah lebih jauh semakin menipis. Lalu, apa saja faktor yang membuat timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Australia? Berikut 3 penyebab utama yang perlu disoroti. 1. Gagal memanfaatkan peluang secara maksimal. Timnas Indonesia menghadapi kendala besar dalam memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. Meskipun beberapa kesempatan emas tercipta, penyelesaian akhir yang kurang optimal membuat tim gagal menambah pundi-pundi gol. Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-72 ketika Kevin Dix, bek yang bermain untuk FC Copenhagen, memberikan umpan tarik berbahaya dari sisi kiri gawang Australia. Sayangnya, tidak ada satupun pemain timnas Indonesia yang mampu menyambut bola dan mengkonversikannya menjadi gol. Kurangnya efektivitas dalam menyelesaikan peluang menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam kekalahan ini. Jika saja para pemain lebih tenang dan klinis dalam mengeksekusi kesempatan, hasil pertandingan bisa saja berbeda. Namun, kegagalan dalam memanfaatkan peluang justru membuat timnas Indonesia kesulitan untuk bangkit dan harus menerima kekalahan telak dari Australia. 2. Kegagalan penalti Kevin Dix yang menentukan. Salah satu faktor paling krusial dalam kekalahan timnas Indonesia adalah kegagalan Kevin Dix dalam mengeksekusi penalti. Jika penalti tersebut berhasil dikonversi menjadi gol, Indonesia berpeluang unggul lebih dulu, yang bisa saja mengubah jalannya pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Momen ini terjadi saat laga baru berjalan 7 menit. Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Struijk dijatuhkan di dalam kotak terlarang oleh pemain lawan. Kevin Dix pun dipercaya sebagai eksekutor untuk membuka keunggulan bagi Garuda. Sayangnya, eksekusi penalti pemain FC Copenhagen tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Kegagalan ini menjadi pukulan mental bagi skuad Indonesia, yang akhirnya harus berjuang lebih keras melawan tekanan dari Australia. Andai penalti ini berhasil, situasi pertandingan mungkin akan berbeda. Tetapi kenyataannya justru menjadi titik balik bagi keunggulan tim tuan rumah. 3. Kelengahan lini pertahanan yang berakibat fatal. Kelemahan di lini belakang menjadi faktor lain yang berkontribusi besar terhadap kekalahan timnas Indonesia. Para pemain bertahan kerap kehilangan fokus dalam mengantisipasi serangan cepat Australia, sehingga beberapa kali gagal menghentikan ancaman sebelum berbuah gol. Salah satu contoh nyata terjadi pada menit ke-20. Saat itu, serangan balik cepat dari Australia berhasil menembus pertahanan Indonesia. Nishan Velupillai dengan sigap menyambut umpan terobosan dan menuntaskannya menjadi gol, membawa tim tuan rumah unggul 2-0. Minimnya koordinasi antara bek dan kurangnya respons cepat dalam menutup pergerakan lawan membuat lini pertahanan Indonesia begitu mudah ditembus. Jika saja para pemain bertahan lebih disiplin dan solid dalam menjaga area pertahanan, jumlah kebobolan bisa diminimalisir. Sayangnya, kelengahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Australia, yang akhirnya mampu mencetak 5 gol ke gawang timnas Indonesia. Kekalahan 1-5 dari Australia menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Kegagalan memanfaatkan peluang, eksekusi penalti yang tidak sempurna, serta kelengahan lini pertahanan menjadi faktor utama yang harus segera dievaluasi. Jika ingin bersaing di level tertinggi, skuad Garuda perlu meningkatkan ketajaman serangan, memperbaiki mental bertanding, dan memperkuat koordinasi di lini belakang. Meski hasil ini mengecewakan, perjalanan timnas Indonesia belum berakhir. Masih ada kesempatan untuk bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di laga-laga berikutnya. Dukungan dari seluruh pecinta sepak bola tanah air sangat dibutuhkan agar tim semakin termotivasi untuk berkembang. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Apakah ada faktor lain yang menurut kalian menjadi penyebab kekalahan timnas Indonesia? Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.